Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nima Dealdina Pratiwi Wijanegara. Dari kelas E2, nomor absen 23, akan mempresentasikan Tari Cipuan Bulang Cahaye. Tari Cipuan Bulang Cahaye. Yang pertama adalah tahapan pendeskripsian. Dalam tahapan pendeskripsian ini, judul tarian yang saya amati adalah Tari Cipuan Bulang Cahaye yang dikoreograferi oleh Said Febriandani dan memiliki panitia penyelenggara Muhammad Imam Syah dan Harry Boykul. Tarian ini diselenggarakan di Sanggar Bintan Telani Tanjung Pinang dan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2012. Yang pertama yang kita akan bahas adalah tema. Tema dalam tarian ini tidak mencakup tentang upacara adat, sakral, ataupun tentang komedi. Dalam tarian ini, kita akan membahas tema dramatik dan opera Melayu yang digabung dengan tarian. Tarian ini dimainkan oleh 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang tidak disertai namanya. Jenis tarian yang ditarikan adalah tari modern, karena pencampuran dari perkembangan zaman, atau dapat disebut dengan tari kreasi. Selanjutnya adalah gerakan. Dalam membahas gerakan tarian ini, memiliki gerakan yang sangat bervariasi antar kelompoknya. Mereka berhasil bermain peran sangat kompak, lincah, dan tertata dengan rapi serta gerakan yang unik. Penari perempuan terlihat lemah lembut, namun cekatan dalam gerakan. Penari laki-laki juga lincah dan dapat membawa suasana menjadi lebih baik. Keduanya memberikan pola dan gerak tubuh yang harmonis dengan ketukan yang tepat. Tarian ini berasal dari daerah Provinsi Kepulauan Riau. Berikutnya adalah konsep musik. Selain membahas tentang gerakan tari, saya juga akan membahas tentang konsep musik. Konsep musik yang dipakai tarian ini pertama-tama seperti lagu Melayu. Melodi yang terdapat sesuai dengan ketukan, harmoni yang disampaikan berhasil menyatu dengan tarian. Terdapat nyanyian yang mengiringi musik. Keunikannya adalah musik ini dibuat secara sendiri dengan dinamik yang pas. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam tarian. Selanjutnya adalah tata pentas dan tata cahaya. Sebelumnya, saya minta maaf karena judul tata pentas dan tata cahaya tidak sinkron. Namun saya akan menjelaskannya dengan baik. Yang pertama adalah tata pentas. Tata pentas yang digunakan dalam tarian ini menggunakan panggung yang tertutup dengan permulaan posisi melingkar atau pola lantai yang melengkung, menggambarkan kesatuan dengan penari perempuan di tengah yang ditutupi properti pintu dan dikelilingi penari, berbaris dan menyebar rapi di panggung. Selanjutnya penari laki-laki yang berada di balik pintu dan membentuk pola lurus dan juga melingkar, bergantian antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya adalah tata cahaya. Tata cahaya dalam tarian ini berada di bagian bawah panggung, yang membuat penari terlihat jelas dan enak dipandang. Namun, pada wajah penari tidak terlalu disorot, sehingga penerangan pada wajah masih kurang. Setelah berbagai kebutuhan panggung tercukupi, ternyata tata cahaya juga terdapat pada bagian atas panggung, yang berwarna biru dan berwarna merah. Lampu yang berada di bawah panggung tidak terlalu terlihat dan berwarna keunguan. Berikutnya adalah kostum dan tata rias wajah. Kostum yang digunakan pada laki-laki mirip dengan kostum saman, celana dan sarung sampai lutut, dan juga kemeja atasan dengan warna hijau dan merah menjadi satu perpaduan yang mencerminkan harmoni dan semangat. Sedangkan pada penari perempuan menggunakan rok panjang anggun dan atasan kebaya panjang serta mahkota yang dipakainya berwarna emas. Berikutnya adalah tata rias. Pada tata rias penari laki-laki tidak menggunakan riasan karena hanya untuk penjelasan pada tokoh yang diperankan. Sedangkan pada sang penari perempuan menggunakan riasan seorang penari wanita pada umumnya. Berikut adalah penjelasan kostum penari laki-laki. Terdapat penutup kepala atau kopiah, baju berwarna orange, sarung hijau yang menutup celana orange dengan garis kuning. Berikut adalah penjelasan kostum wanita yang memakai mahkota berwarna putih, kebaya panjang berwarna merah,
kuning, orange, keemasan, dan bawahan kebaya berwarna orange, keemasan. Selanjutnya adalah kualitas penari. Dalam penampilan tarian, kualitas penari juga menjadi hal yang terbaik. Namun, ia tidak ditulis di dalam deskripsi. Kualitas yang saya amati dalam penari wanita cukup memenuhi standarisasi baik dari segi teknik dan penjiwaan karakter. Yang dipentaskan begitu pula pada penari laki-laki yang cukup memenuhi segi teknik dan penjiwaan karakter. Dan juga, penari laki-laki mampu membawa suasana penonton. Kekompakan mereka menjadi sangat penting dalam tarian ini. Kekompakan antar penari yang saya amati tidak sangat kompak. Mereka berhasil membuat gerakan yang padu, padahal mereka bervariasi anggota dan gerakan. Namun mereka dapat membawa kekompakan tersebut. Tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis. Konsep gerak introduksi atau pembukaan diawali dengan 5 penari pria. 2 di depan duduk di samping kanan dan samping kiri. 1 pria berdiri di tengah. Dilanjutkan 2 pria samping kanan dan kiri berdiri bersama dan menghadap ke depan. Penari pria berjalan memojok ke samping kanan dan duduk. Selanjutnya, 5 penari pria berdiri dan berputar di tempat kiri dan kanan. Dari posisi memojok, penari berbaris kembali dengan gerakan meloncat dan salto hingga menghadap ke belakang. Selanjutnya adalah konsep gerak isi. 5 penari wanita masuk dan membentuk pola lingkar berputar di tempat ke kiri dan kanan. Setelah memutari, penari wanita berbaris dan menghadap samping kiri sambil berjalan di tempat. Kemudian, 3 penari di kanan menghadap kanan dan juga duduk. 2 penari di kiri menghadap kiri dan berdiri. Selanjutnya, penari berpindah tempat ke pojok. 3 penari di depan duduk dan 3 penari berdiri di belakangnya. 5 penari wanita berdiri berbaris, serta 5 penari pria masuk dan berbaris di belakangnya membawa properti pintu. 5 penari wanita setelah berdiri lalu duduk. Selanjutnya, 5 penari laki-laki maju ke depan, menghadap ke belakang sambil membawa properti pintu. 5 penari wanita di belakangnya menghadap depan. 5 penari laki-laki dan 5 penari wanita saling memegang properti dan berputar lalu ke posisi seperti pada gambar. 5 penari laki-laki dan wanita tetap berhadapan, namun merubah posisi seperti pada gambar dan berputar di tempat. Selanjutnya adalah 5 penari wanita kembali berbaris dengan 5 penari pria di belakangnya sambil memegang properti pintu. 5 penari wanita tetap berbaris serta melakukan gerakan lenggak-lenggok. 5 penari pria berbaris memanjang. 5 penari wanita membentuk lingkaran dan penari pria menghadap penari wanita. Penari laki-laki membentuk posisi seperti posisi penari wanita. Penari lelaki melakukan gerakan-gerakan lincah. Penari laki-laki dan wanita saling berhadapan dan berputar di tempat saling memegang pintu. Penari wanita beralih ke sisi kanan panggung, dan penari laki-laki beralih ke sisi kiri panggung dengan gerakan masing-masing. Selanjutnya, penari wanita merubah posisi seperti pada gambar. Begitu pula penari pria. 1 dari 5 penari masing-masing berdiri, sedangkan yang lain melakukan gerakan lenggak-lenggok. Konsep gerak penutup. 4 penari wanita dan pria tetap pada posisi yang sama, namun dengan gerakan lenggok-lenggok, masing-masing 1 penari wanita berada di ujung panggung agak ke belakang, dan 1 penari pria berada di ujung lain sambil berjalan di tempat. 4 penari pria dan wanita setelah duduk mereka berdiri dan melakukan gerakannya, sedangkan 1 dari penari wanita dan pria berada di tengah saling berhadapan. 5 penari wanita berbaris dan duduk sambil melakukan gerakan halus, sedangkan 5 penari pria melakukan posisi pada gambar dengan gerakan yang lincah. Penari wanita dan pria merubah posisi seperti pada gambar. Mereka merubah dengan gerakan lincah, yaitu dengan cara loncat. Dengan posisi yang sama, penari 3 wanita dan pria melakukan gerakan masing-masing, sedangkan pada 2 penari pria dan wanita berputar di tempat. Penari wanita dan pria berganti posisi dan berhadapan, dan berputar di tempat secara perlahan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan konsep musik. Sebelumnya, saya minta maaf karena tulisannya ternyata tidak teredit. Yang pertama adalah rebab, jenis alat musik senar yang dinamakan demikian
paling lambat dari abad ke-8 dan menyebar melalui jalur-jalur perdagangan Islam yang lebih banyak dari Afrika Utara. Selanjutnya adalah biola, sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan cara digesek. Biola memiliki 4 senar, G, D, A, dan E, yang disetel berbeda satu sama lain dengan interval sempurna. Selanjutnya adalah rebana, gendang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan khas suku Melayu yang berbunyi hampir sama dengan kerenceng. Alat musik ini masuk ketika sang penari wanita masuk dan merubah-rubah gerakan dengan gemulai. Berikutnya adalah saluang, alat musik tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang mana alat musik tiup ini terbuat dari bambu tipis atau talang. Alat musik ini memainkan nada saat penari wanita dan penari laki-laki saling menari di balik properti pintu. Berikutnya adalah kelemahan dan kelebihan karya tari. Untuk membahas itu, sebelumnya kita harus memahami apa yang diceritakan oleh tarian ini sendiri. Dan tarian ini menceritakan kejadian antar kejadian dengan baik dan benar. Selain itu, kejadiannya runtut dan jelas dari pembukaan, isi, dan penutup. Kelebihan yang dimiliki tarian ini adalah ekspresi dan gerak tubuh penari berhasil menjelaskan kepada penonton bagaimana cerita itu berlangsung dan membawa suasana dari sedih, senang, mencekam dengan khidmat. Namun di balik menonjolnya tarian itu, terdapat kekurangan yang disayangkan dan harus diperbaiki lagi. Salah satunya adalah terdapat tata cahaya yang kurang diperfeksioniskan, sehingga wajah sang penari tidak dapat terlihat dengan jelas. Alat musiknya memang terlihat menggunakan alat musik tradisional, namun ternyata mereka menggunakan alat musik modern, yaitu hanya dengan sebuah sound. Berikutnya adalah tahapan interpretasi. Dalam tahapan interpretasi ini, kita akan membalas simbol kostum perempuan. Mahkota putih yang sangat cerah sekali, yang menyimbolkan sebagai simbol bahwa ia adalah seorang pejuang putri yang berwibawa. Hiasan di leher yang memiliki liontin hampir sama dengan mahkota. Dalam hiasan leher tersebut menyimbolkan bahwa ia memiliki kekuatan dan kebersihan, juga kesucian. Kebaya atasan berwarna kuning keemasan dalam kebaya dan kebawahan yang dipakai menyimbolkan beraura kuat, keberanian, kekuatan, dan melakukan aksi yang membara. Begitu pula dengan warna yang dipakai pada bawahan kebaya tersebut. Selanjutnya adalah simbol kostum laki-laki. Penutup kepala khas atau kopiah hitam berwarna orange atau merah menyimbolkan sebagai seorang pejuang dan prajurit juga sebagai baju khas daerah Riau. Pakaian yang mirip dengan pakaian saman berwarna orange dan merah menyimbolkan sebagai baju adat atau khas dari Riau dengan simbol yang berani dan gagah. Pakaian mirip dengan pakaian saman berwarna orange dan merah menyimbolkan sebagai baju adat atau khas dari Riau dengan simbol yang berani dan gagah. Selanjutnya adalah gerakan. Gerakan yang selalu berputar menyimbolkan seperti sedang berada dalam aksi yang menegangkan. Antara wanita dan pria pun sama, mereka saling berhadapan dan berputar. Gerakan tangan. Tangan kanan menekuk ke kiri, sedangkan tangan kiri lurus ke kiri, seperti pada gambar, menyimbolkan bahwa ia dalam keadaan terserang dan seperti sedang melakukan perang. Selanjutnya adalah properti. Pintu beroda menyimbolkan sebagai yang berada di alur cerita tersebut, mengartikan bahwa sang perempuan dan lelaki yang tak akan pernah bersatu karena status mereka. Nilai sosial yang saya temukan dalam tarian ini adalah ikatan antar penari ke penari yang lainnya sudah membentuk sehingga kerjasama dan kekompakan mulai terbentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kekompakan dan kerjasama dapat bermakna lebih bahwa manusia tidak boleh begitu egois. Nilai pendidikan yang saya temukan dalam tarian ini adalah seorang penari antara wanita dan laki dapat menerima takdir dengan begitu dewasa yang baik, dan karakter yang baik saat menyelesaikan masalah ini dengan baik dapat bermakna pada kehidupan sehari-hari. Nilai moral yang saya temukan dalam tarian ini adalah bahwa masalah serius apapun itu harus diselesaikan dengan baik tanpa menyakiti siapapun itu. Pesan moral. Dalam tarian ini para penari mengingatkan bahwa dalam sebuah hubungan antar manusia tidak perlu saling mementingkan keegoisan. Namun kita harus bisa saling berbagi, bahwa sejatinya manusia adalah saling membutuhkan, bukan saling memerangi antar saudara. Dalam tarian ini pula juga memberikan pesan, bahwa apapun yang terjadi dalam takdir hidup yang kita alami, harus kita terima apa adanya. Apapun yang terjadi, mungkin takdir selanjutnya akan lebih baik.
Selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Dalam tahapan evaluasi ini, terdapat bentuk penyajian. Bentuk penyajian yang disajikan dalam tarian ini membawa alur cerita dengan baik dan benar, sehingga para penonton dapat merasakan, melihat, bahkan terbawa dalam alur cerita tersebut. Para penonton sangat berantusias dalam bertepuk tangan, berteriak bagus. Para penari sangat kompak dan menyajikan tarian uniknya dengan baik. Selanjutnya adalah struktur penyajian. Struktur penyajian yang dibentuk dalam tarian ini sangat menarik, bagus, dan pementasannya sangat jelas. Penari dapat menyampaikan cerita dari suasana yang menegangkan, menyenangkan, dan menyedihkan. Ekspresi wajah dan jiwa gerak yang ditampilkan penari sangat terlihat jelas dan tersampaikan. Tata lampu yang terdapat dalam tarian ini sudah lumayan tertata dengan baik dan sehingga penari yang tampil tersorot dengan baik. Terlihat sangat jelas mana yang terdapat pembukaan, isi, dan penutup. Cara mengatasi kelemahan. Kelemahan kostum. Pada kelemahan yang terletak pada kostum, yaitu pada kostum wanita dan pria yang begitu simpel, sehingga tidak ada hiasan atau sesuatu yang dapat menghiasi tubuh sang penari wanita dan pria. Mungkin dalam hal ini dapat ditambahkan dengan selendang atau sampur yang dipasangkan pada penari wanita dan ditambahkan properti senjata pada penari pria. Cara mengatasi kelemahan selanjutnya adalah terdapat pada tata lampu, yaitu saat penataan lampu yang warnanya kurang berwarna, sehingga hanya tersorot berwarna putih saja. Dalam hal ini berbagi dalam penataan tata lampu ulang yang membuat menyorot wajah sang penari juga. Selanjutnya adalah tahapan pemberian kesan. Bagaimana kesannya? Kesan yang terdapat pada ini adalah bahwa tarian bukanlah hanya sebuah gerakan-gerakan yang membosankan, tapi sebuah tarian juga terdapat sebuah alur cerita yang dapat berkesan pada penonton. Selain itu, kekompakan yang terdapat dalam tarian ini juga menjadi sangat menarik dan menjadi sorot para penonton. Hal tersebut seperti pada nilai yang berkesan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa bagaimanapun takdir yang didapat dalam sebuah hidup harus dapat jalan dengan baik tanpa sebuah keegoisan dan keemosian. Apa kesannya? Kesan yang saya sampaikan sebagai seorang penonton adalah sang penari sangat memberikan penjelasan berarti dalam alur cerita tersebut, dan kami dapat memahaminya dengan baik. Gerakan mereka unik dan beraneka ragam, namun sangat kompak yang membuat kita sangat kagum. Ekspresi yang ditampilkan sang penari sangat benar-benar membawa suasana yang menyenangkan, sedih, dan menegangkan. Sangat bersikap percaya diri dalam membawakan penampilan ini semua.